Ya, udah beredar luas kan ya proposalnya si Tempo ini. Ternyata Tempo ketahuan ngasihin red card, tapi ditolak jadi sakit hati. Hari ini ekonomi pahit, duit semakin sulit, pemerintah egois, mentingin diri sendiri dan keluarganya aja. Tuh keuangan rakyat, perut rakyat nggak dipikirin. Salah Mulyono. Mikirinnya jabatan ada jabatan. Anak enak. Kalau udah ada jabatan, hidup dalam kekuasaan enak. Nggak mikirin rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Beredar surat penawaran dari Tempo kepada Wakil Menteri 1 Kominfo ya teman-teman semua. Dan ini langsung viral di media X, TikTok dan lain sebagainya. Begitupun menjadi konsumsi bagi pendukung Pak Jokowi. Tapi gue heran nih, kenapa kok Tempo seperti ini dan Tempo harus mengklarifikasi. Tentu sudah ada klarifikasi di akun X ya, tapi masih belum bisa dipercaya gitu loh. Oke, kita sepil dulu nih ya suratnya dan kita bacakan. Melalui surat ini kami ingin mengajukan permohonan nih ya, mengajukan permohonan dari Temponya ya. Audiensi kepada Bapak Nezer Patria selaku Wakil Menteri 1 Kominfo. Dalam kesempatan audiensi ini, kami ingin menyampaikan beberapa gagasan untuk mendukung program sosialisasi capaian kinerja Kabinet Indonesia Maju yang dikembangkan Kementerian Kominfo tahun 2024. Jadi di sini jelas ya permohonan dari Tempo kepada Kominfo. Coba kita nanti lihat ya klarifikasi dari Tempo di akun X, nanti kita akan bacakan juga. Tapi sebelumnya gue kok gak habis pikir kenapa kok seperti ini gitu loh. Setelah kemarin rilis bocor alus yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi menggelontorkan dana miliaran untuk memberitakan citra baiknya gitu ya. Tentunya untuk membayar buzzer dan lain sebagainya dengan hashtag terima kasih Bapak Jokowi. Tapi setelah itu malah justru beredar surat tersebut nih. Oke teman-teman semua, sebelum kita masuk ke klarifikasi Tempo, kita lihat dulu ya komentar daripada pendukung Bapak Jokowi. Ini dia videonya. Bocor. Ini mah udah bukan bocor lagi guys. Ya, udah beredar luas kan ya proposalnya si Tempo ini. Aduh, ternyata proposalnya ditolak ya. Makanya penyerangan ke Jokowi dan keluarga terlihat sangat masif sekali. Ternyata ada udang di balik bakwan. Pantas saja Soekarno Dynasty nggak pernah dikulit kayak Jokowi dan keluarga. Ternyata Tempo ketahuan ngasihin red card, tapi ditolak jadi sakit hati. Masih mau dipercaya? Masih mau dipercaya ini yang begini guys? Tempo keren, dapat tawaran kontrak miliaran rupiah untuk memoles citra Pak Jokowi ya, dan tidak memberitakan hufafa katanya. Ini berita yang lagi beredar ya, dan pada kenyataannya salah guys ya. Ternyata yang menawarkan duluan itu si Tempo loh. Ini gimana nih Tempo nih klarifikasinya ya Tempo ya. Ternyata di media X ini udah viral tentang surat penawaran dari Tempo guys ya. Ternyata Tempo lah yang menawarkan ke pemerintah untuk di-up ya, pakai hashtag terima kasih Jokowi. Ini surat penawarannya tuh ya, tuh dari Kurawa di X. Ternyata podcast bocor alus Tempo ini pernah disindir oleh Pak Prabowo nih guys ya. Nih kita lihat videonya Pak Prabowo ya. Dia sudah menyindir sebenarnya podcast. Kita tidak naif lagi. Ada orang-orang yang pinter-pinter sedikit-sedikit podcast. Nah, sindiran Pak Prabowo ini juga terkait dengan podcast bocor alus dari Tempo yang memang seolah-olah memframing
ada keretakan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Padahal kenyataannya, nih kalian bisa lihat nih video gua ya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sama, sudah dibongkar kan sama netizen begitu. RP perusahaan ya, wow. Kalian bisa lihat red cardnya dia ya, red cardnya Tempo yang ditawarkan kepada pemerintah untuk mempromosikan Pak Jokowi, kinerja Pak Jokowi ya kan. Padahal ya kinerja Pak Jokowi nggak perlu dipromosikan, sudah dinikmati kok oleh orang banyak ya, oleh masyarakat banyak. Dan memang sudah terbukti ya Pak Jokowi bukan omon-omon, begitu pula akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Oke, jangan teradu domba ya oleh media-media yang memang sengaja menjatuhkan citra pemerintah ya. Bijak dalam mengambil referensi dan semoga kita tidak teradu domba. Salam waras. Ya, gue sih ya pribadi kalau misalnya melihat bocor alus itu ya sesuai fakta aja sih ya kan, apa yang dikatakan oleh si bocor alus ini. Gue nggak tahu kalau apakah bocor alus ini merasa sakit hati karena proposalnya ditolak terus membuat video tersebut atau memang gimana. Tapi kalau menurut gue pribadi memang itu faktanya seperti itu gitu loh. Nah ini perlu banget nih klarifikasi langsung dari Tempo video ya, jangan pakai tulisan biar lebih masuk lagi gitu loh ke rakyat gitu kan. Ceritakan yang sesungguhnya bagaimana biar jelas. Oke, coba kita lihat ya sekarang di akun X. Dari @99 dia nge-tweet ya, Tempo has fallen. Mereka sendiri yang mengajukan proposal pada pemerintah, tapi ketika ditolak mereka berbalik memfitnah seolah pemerintah melakukan operasi memoles citra Jokowi. How low can you go, Tempo? Nah, di sini terlihat ya proposalnya gitu yang tadi kita baca. Dan di sini @99 juga mengomentari ya, di podcast ngakunya menerima tawaran tapi menolak. Padahal faktanya mereka yang menawarkan diri tapi ditolak. Bener-bener raja fitnah bocor alus ini gitu ya. Dan sekarang kita lihat ya klarifikasi dari Tempo melalui akun X. Penjelasan Tempo atas beredarnya surat tim bisnis Tempo. Surat penawaran bisnis itu dikirim tanggal 20 September 2024 merespon tawaran lisan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Jadi kalau menurut Tempo gitu ya, Kominfo ini sudah menawarkan lebih dulu secara lisan ya, bukan tulisan. Ini menurut Tempo ya. Kita belum tahu jelasnya gimana. Coba kita lihat di sini. Dari Tempo, surat tim bisnis itu merupakan respon formal untuk meminta audiensi kepada Kominfo atas tawaran lisan tersebut. Tapi kalau melihat dari suratnya gitu ya, melalui surat ini kami ingin mengajukan permohonan. Nah ini nih yang belum gua terima nih. Kami ingin mengajukan permohonan gitu. Makanya Tempo harus segera klarifikasi agar tidak menyebar kemana-mana gitu loh ya, kesalahpahaman ini. Nah di sini Tempo menjelaskan ya, penjelasan Tempo atas beredarnya surat tim bisnis. Nah di sini banyak banget guys. Kalian bisa lihat aja langsung ya di akun X tempo.co ya. Intinya di sini banyak rakyat yang kecewa gitu ya, dan juga menjadi gorengan untuk pihak sebelah. Maka dari itu Tempo harus segera mengklarifikasi menggunakan video biar jelas. Lalu terkait konten bocor alus yang mengatakan bahwasanya Pak Jokowi menggelontorkan uang miliaran rupiah untuk memoles kinerjanya selama 10 tahun, masih bisa dipercaya sih karena memang banyak sekali kinerja Pak Jokowi yang memang perlu dipertanyakan gitu loh. Dan tapi dari sisi lain juga ada yang justru membelanya. Lalu kita sebagai content creator ya harus melihat sesuai dengan fakta saja gitu ya. Kalau memang Tempo ini salah ya kita katakan salah. Kalau memang Tempo benar sesuai dengan fakta ya kita katakan benar gitu ya. Biar nanti Tempo yang menjelaskan secara jelas dan gamblang. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Ganti lagi nilang, ganti lagi isu utang. Iya enggak? Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000.
Ngerti enggak ini? Supaya ngerti. Jangan dipikir saya utang segede itu, enak aja. Bagaimana Bang? Buat hari ini ekonomi pahit, duit semakin sulit, pemerintah egois, mentingin diri sendiri dan keluarganya aja. Tuh keuangan rakyat, perut rakyatnya dipikirin. Salah Mulyono. Pikirinnya jabatan, ada jabatan. Anak enak. Kalau udah ada jabatan, hidup dalam kekuasaan enak. Nggak mikirin rakyat. Awal pertamanya aja kampanye berbondong-bondong demi rakyat. Ujung-ujungnya rakyat yang mana yang dipikirin? Rakyat keluarganya, pamannya, atau ibunya, atau ponakannya, anaknya. Tapi untuk rakyat kecil seperti saya, kalau nggak babak belur nggak dapat duit. Itu aja dari saya, dari orang kecil. Wassalam. Halo guys, apa sarapan Anda pagi ini? Kalau saya, menu sarapan favorit saya adalah mie goreng. Nah, kalau Pak Jokowi, rupanya sarapan favoritnya adalah memata-matai lawan politiknya. Sungguh spesial kan? Ya nggak heran lah kalau rakyatnya semakin tidak terurus. Rakyatnya lapar, dia nggak tahu. Rakyatnya turun kasta sosial, dia nggak tahu. Rakyatnya makin bodoh, ya dia nggak tahu. Yang mau dia tahu ya adalah dapur dari lawan politiknya, supaya bisa dia setir semua lawan-lawan politiknya. Jadi biar semua bisa tunduk atas semua kemauan dia. Nah, tahun 2019 Undang-Undang KPK direvisi. KPK dimasukkan ke dalam rumpun eksekutif di bawah Presiden. Tahun 2020 oleh Perpres 73, BIN berada di bawah Presiden langsung, bukan Menko Polhukam. Ya, statement Pak SBY ini seakan menyiratkan bahwa fungsi BIN yang seharusnya mengawasi musuh negara malah oleh Presiden yang adalah atasan langsung dipakai untuk mengawasi lawan politik. Ya itulah. Ya, inilah sebabnya setelah periode kedua tahun 2019 ini sampai sekarang Jokowi seolah memiliki kekuatan super yang luar biasa terhadap lawan-lawan politiknya maupun terhadap semua ketua umum parpol. Ya begitulah, kalau negara sudah dianggap jadi milik dia, maka lawan politik akan dianggap sebagai musuh negara. Begitulah cara dia memanipulasi para pemujanya. Salam. Per hari ini kabarnya Pak Jokowi udah mulai bebenah barang-barangnya di istana untuk pulang ke kota asalnya yaitu Solo. Tapi ada satu produk yang lupa dibawa pulang yaitu kambing peliharaannya. Kalau kita baca komentar netizen ini beragam banget. Jangan juga lupa anak, cucu, mantu, ipar, saudara agar cepat-cepat dibawa pulang ke Solo juga. Karena kita sudah begah dengan dinasti Bapak. Sedangkan di samping itu Pak Prabowo mengeklaim dan mengonfirmasi bahwasannya akan memperpanjang menteri dari kabinet Pak Jokowi karena dinilai bagus kinerjanya dan dapat dipergunakan untuk bangsa dan negara. Kalau analisa gue sih, atau ini mungkin deal-dealannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi untuk mengamankan posisi Pak Jokowi ke depannya, atau memang benar-benar bagus kinerja menterinya. Gimana nih menurut kalian? Yenzi berani berbicara. Ya, banyak pertanyaan yang muncul setelah Prabowo kemarin tiba-tiba menemui Jokowi di Solo. Bahkan kedatangan Prabowo langsung disambut oleh Gibran di Bandara Adi Sumarmo Solo. Nah, salah satu pertanyaannya itu adalah, benarkah bahwasannya Jokowi mulai ketakutan ditinggalkan oleh Prabowo pasca pelantikan presiden pada tanggal 20 Oktober nanti? Ya wajar ya kalau banyak sekali pertanyaan seperti itu. Karena apa? Karena menjelang akhir masa jabatannya sebagai presiden, Jokowi sepertinya masih saja terus melakukan cawe-cawe. Nah, banyak kemudian yang menduga bahwasanya Jokowi memang sengaja melakukan itu karena apa? Karena takut ditinggalkan oleh Prabowo pasca pelantikan presiden. Selain itu, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo juga dianggap untuk menepis isu bahwasanya hubungan keduanya itu sedang renggang. Makanya Jokowi kemudian semakin intens mengajak Prabowo untuk bertemu. Ya, coba perhatikan saja, selama seminggu terakhir ini, Jokowi sudah mengajak Prabowo Subianto 2 kali bertemu. Pertama, mereka bertemu di kawasan Kompleks Gelora Bung Karno.
Kemudian yang kedua bertemu di Solo. Nah, menurut saya ya, pertemuan ini justru semakin mengonfirmasi bahwasanya memang sepertinya ada kecemasan, ada rasa gelisah, ada rasa khawatir, dan bahkan mungkin juga ada rasa ketakutan yang mendalam pada diri sosok Jokowi. Ya, terutama menjelang akhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan kuat dugaannya bahwa rasa gelisah dan ketakutan itu adalah salah satunya karena khawatir dengan status wapres terpilih Gibran yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, sidang pembacaan putusan itu kemarin kan sempat ditunda dengan alasan salah satu hakim sedang sakit. Padahal ya, kalau menurut saya pribadi, bisa jadi penundaan hasil putusan itu karena masih adanya kekuatan besar yang ikut cawe-cawe. Jadi menurut informasi yang saya dapatkan, sidang putusan itu baru akan dibacakan setelah Mulyono lengser, yaitu pada tanggal 24 Oktober. Nah, bisa dibayangkan ya, apa jadinya ketika hakim memutuskan bahwasannya KPU terbukti melanggar aturan. Karena peraturan KPU yang menindaklanjuti putusan MK nomor 90 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Jadi PKPU itu dianggap cacat hukum karena sebelumnya tidak dibahas terlebih dahulu dengan Komisi 2 DPR RI. Dan itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ya, meskipun gugatan itu tidak dapat mengubah ketetapan hasil pemilu, namun posisi Gibran jelas sangat rawan untuk disingkirkan atau digoyang. Nah, mungkin itulah yang menjadi salah satu alasan mengapa Jokowi ketakutan ditinggalkan oleh Prabowo.